Oke, kita akan menyaksikan webinar Ngobrol Santai Pendidikan di Cina dengan pemateri Mr. Hendy Yuniarto MA. Beliau adalah dosen Beijing Foreign Studies University, Cina. Selamat menyaksikan. Saya pikir dari kita ya itu pasti merasakan hal-hal yang seperti ini. Sebenarnya hampir sama. Pendidikan di Asia tipenya adalah seperti ini. Mau Asia Tenggara, Asia Timur gitu. Nah, karena Tiongkok populasinya sangat banyak, penduduknya sangat banyak gitu kan. Jadi kompetisinya juga ketat gitu kan. Dan sumber daya pendidikan misalnya jumlah universitasnya itu tidak banyak, tidak sebanyak di Indonesia. Misalnya di Indonesia, oh enggak diterima negeri nih, oke kita bisa ke swasta. Jadi swasta itu seperti alternatif. Mau alternatifnya banyak kan di Indonesia kan swastanya kan banyak seperti itu. Jadi tidak terlalu terlihat kompetisinya gitu kan antara ya karena universitas swastanya banyak gitu kan tersedia banyak ya, kan seperti itu. Jadi tidak terlihat kompetitif, sangat kompetitif. Coba kalau universitas di Indonesia itu cuman sedikit gitu kan. Oh, jadi mahasiswanya semua pasti siswanya pasti akan berkompetisi mati-matian untuk masuk universitas gitu kan. Dan cuma siswa-siswa terpilih saja yang bisa masuk di universitas itu gitu kan. Dan itu bisa membuktikan bahwa dia benar-benar berkualitas kan seperti itu. Jadi ini kalau kita melihat ini ya di Tiongkok seperti itu. Kemudian hal-hal yang lain ya, bahwasanya pendidikan di Tiongkok itu juga tidak sempurna-sempurna amat. Meskipun dia waktu apa ya tes PISA atau ya tes PISA itu PISA gitu kan. Itu dia tahun 2018 menduduki yang pertama, ya kan Mas Yul ya? Pernah mendengar tes PISA itu? Ya, pernah Mas. Ya. Saya pernah menulis Tiongkok dan peringkat 1 PISA. Nah, itu. Jadi Tiongkok itu menduduki peringkat pertama gitu kan. Diukur dari tes PISA ini kan berapa negara? 70-an atau 80-an negara gitu ya. 8 negara gitu. Nah, ya untuk apa literasi, kemudian matematika gitu kan, atau logika dan lain sebagainya. Nah, itu. Nah, ini kalau mau lihat ya foto paling kecil ya. Ini SMA. Jadi SMA-nya seperti ini menghafal. Jadi berdiri menghafal. Jadi bukunya di meja itu kan, tumpuk-tumpuk seperti itu. Ya, menghafal. Modelnya memang seperti itu. Nah, tes PISA 2018 ini menempatkan Tiongkok di peringkat pertama, tapi mereka itu mengetes ambil kotanya, sampelnya di kota-kota besar gitu, kota-kota yang memang fasilitas pendidikannya sudah sangat maju gitu kan. Kota Shanghai, Beijing misalnya seperti itu kan, Guangzhou dan lain sebagainya itu. Itu ambil saja misalnya kalau di Indonesia ngetesnya pasti nilainya baik kalau dia ambil tesnya di Jakarta, Jogja, Surabaya. Bali misalnya gitu kan, Surabaya, itu pasti hasilnya baik-baik. Bahasa Inggris, matematika gitu kan, bahasa Indonesia pasti baik gitu. Coba kalau ambil tesnya misalnya di mohon maaf misalnya di mana? NTT kah atau Maluku Utara gitu kan. Seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, ini apa yang mau saya sampaikan di sini yang selanjutnya adalah di Tiongkok itu pun juga terjadi kesenjangan pendidikan. Jadi tidak hanya di Indonesia yang pendidikannya tidak merata. Jadi tidak hanya di Indonesia. Di Indonesia juga tambah tidak merata. Jadi tidak bisa kita mau apa ya membandingkan pendidikan di Jakarta, Jogja, Bali gitu kan dengan pendidikan di atau Surabaya dengan pendidikan di misalnya di daerah-daerah di Indonesia yang fasilitas pendidikan dari gurunya atau dari peralatannya gitu kan yang masih kurang seperti itu. Itu sama saja dengan di Tiongkok. Di Tiongkok itu di kota-kota besar yang maju itu pendidikannya kualitasnya kualitas tinggi gitu kan. Mereka apa ya kalau mau berkompetisi matematikanya atau bahasa Inggrisnya dengan orang Tiongkok di daerah-daerah, misalnya di provinsi Yunnan, di provinsi Guizhou, di provinsi mana Tibet misalnya atau di provinsi Xinjiang misalnya. Itu ya jelas kalah kalau mau kompetisi sama anak Beijing, anak Shanghai gitu kan. Shanghai dan Beijing itu ya kota besar lah ya dia sama seperti Jakarta atau Surabaya gitu kan perbandingannya kan seperti itu apalagi Xinjiang yang sangat terpencil yang sangat jauh gitu kan orang-orang
orang-orang Xinjiang seperti itu. Ya kalau dibandingkan ya misalnya orang Jakarta sama orang Papua gitu kan, ketersediaan pendidikannya masih sangat kurang seperti itu. Di Tiongkok terjadi kesenjangan juga gitu. Oleh karena itu banyak orang tua itu kemudian menyekolahkan anaknya ke kota-kota besar gitu kan, dengan harapan mereka yang mendapatkan pendidikan dengan kualitas yang tinggi juga, kualitas yang bagus juga kan seperti itu. Nah, dan ya pengorbanan orang tua di pendidikan yang sudah saya sampaikan di awal itu memang tinggi. Mereka berani untuk menyewa kos ya di dekat sekolahnya, misalnya SMA gitu, karena SMA itu adalah masa yang paling kritis untuk anak gitu kan, karena mereka akan menghadapi apa, ujian masuk universitas itu tadi, ujian masuk universitas yang sangat ketat, kompetisi yang kompetitif itu sangat luar biasa. Mereka orang-orang tua mereka berani untuk nyewa kos-kosan, nah, nyewa apartemen, kos-kosan di dekat sekolah mereka gitu kan, dan bahkan ada orang tua yang mereka melepas pekerjaannya untuk apa? Nemeni anaknya, ibunya ya, khususnya ibunya. Mereka udah ngelepas pekerjaannya, nemeni anaknya selama 1 tahun biasanya, kelas 3 SMA. Nemeni anaknya ngekos di tempat apa ya, dekat sekolahnya ya, supaya ya diawasi belajarnya gitu kan, jangan sampai mereka inilah gagal lah. Kalau gagal itu berarti juga masa depannya juga susah lagi gitu kan. Dan seperti itu. Dan hal-hal seperti ini pun juga apa ya, karena sangat kompetitif maka menimbulkan stres, permasalahan stres ini kemudian. Karena sangat kompetitif berarti banyak siswa juga mengalami stres gitu kan. Tekanan itu kan mental ya. Dan juga mengarah ke depresi, yang paling parah kemudian apa, bunuh diri gitu kan. Kalau orang Jepang dan orang Korea ada datanya gitu kan, banyak gitu kan, tinggi gitu. Nah, Tiongkok itu juga tinggi tapi tidak ada datanya. Nah, itu saya yakin juga pasti sangat tinggi. Yang Korea yang sangat kompetitif pun angka bunuh diri itu sudah sampai ke tingkat anak SD gitu kan, anak SD bunuh diri gitu. Dia lompat, dia terjun dari gedung sekolah biasanya gitu kan. Di kampus saya ada yang bunuh diri. Ada di kampus saya mengajar, ada anak bunuh diri ya karena stres, karena depresi gitu kan. Dia ada banyak ulangan, ada banyak ujian gitu kan. Dosennya killer misalnya dan lain sebagainya gitu. Seperti itu. Nah, kemudian ada hal-hal yang lainnya lagi tentang pendidikan di Tiongkok. Saya pikir itu dulu saja ya. Ini pengantar singkat saja karena 20-40 sekitar itu ya. Kemudian ini dilanjutkan tanya jawab berarti ya. Ya, tanya jawab. Monggo silahkan. Oke, menarik Mas Zen ya. Menarik memang kalau berbicara tentang Cina. Soalnya saya lihat itu data di Human Development Index Mas Zen ya. Tadi kan apa dari Mas Zen itu bilang ya untuk PISA ya kan. Ya ini kan sebagai standar juga ya. Ada apa untuk melihat gambaran lah keberhasilan pendidikan. HDI-nya 2019 kalau tidak salah dari UNDP kan Cina termasuk 4 besar ya Mas. 4 besar. Karena itu tadi saya lihat ya benar apa supportingnya dari orang tua terus menganggap bahwasanya pendidikan itu jadi mengangkat harkat ya Mas ya, harkat dan martabat keluarga ya istilahnya ya. Ya betul. Ya. Dan juga kalau keterima di universitas terbaik di sana itu garansinya itu ya artinya sudah sukses lah nanti Mas ya, karena dapat langsung pekerjaan ya dan perusahaan berbondong-bondong ya. Nah, selain itu juga tadi disampaikan ya beberapa hal ya kan, beberapa hal yang miris juga ya kan, mulai dari apa ternyata ya tingkat stresnya tinggi. Kalau di Amerika kan ada jembatan Mas ya, jembatan yang tempat untuk bunuh diri, pernah dengar jenengan?
yang jembatan di Ya, Amerika. Ada teleponnya ada. ya, ada teleponnya kan Mas Hen ya. Kalau di Ya, sana ya, enggak ya. ya? Kalau di sana ya? Ya. Mungkin konsultasi Ada dulu. jembatan bunuh diri ada, tapi Oh, ada. bukan ada jembatan Nah. bunuh diri itu di Tiongkok ada, di Korea ada, itu terkenal kok Oh, masalah bunuh diri itu. gitu. Ya, ya jembatan di Waduh. sungai gitu kan, karena begitu kamu lompat udah enggak terasa kamu mati sudah. Oh, iya. Ya, oh ya, saya pernah ini apa nulis juga ini sih. Tingginya angka bunuh diri pelajar Korea, Jepang dan Tiongkok. Saya pernah nulis ini Hmm, artikel ini. siap, siap, Ya. siap, siap. Oke, Iya. berarti silakan untuk peserta semua yang ingin bertanya. Ya, ini Cindy dulu ya, Resen, Cindy. Oke, siapa ini Cindy? Ada Maulidatul. Cindy dulu ya. Oke, Cindy, silakan memperkenalkan diri, ya kan ya. Cindy, oke, Cindy dulu. Oke, Cindy sudah bisa unmute? Oh, bisa, Oke, Pak. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Izin tanya, Pak. Itu Silakan. semisal kuliah di Tiongkok tanpa beasiswa gitu kan, Pak? Itu semisal UKT, bayar UKT-nya itu apakah boleh diangsur? Apa harus lunas atau diangsur gitu apa boleh, Pak? Lalu untuk kriteria misal ingin jadi dosen di sana, itu kriterianya apa harus lulusan dari universitas yang ada di salah satu lulusan di Tiongkok atau dari Indonesia itu boleh, Pak? Terima kasih. Oke. Yang menjawab yang pertama ya, kalau mau biaya mandiri itu saya belum pernah dengar istilah mengangsur gitu kan. Karena UKT uang semester gitu Ya, kan. tuition Di fee ya Mas Tiongkok Yan ya. Tuition fee ya. tuition fee Iya. ya, tuition fee uang semester atau SPP apalah istilahnya itu yang dibayar per semester itu di sini terjangkau gitu kan, terjangkau. Karena di sini universitasnya kan ya milik negara kan, artinya ya kalau subsidinya tinggi berarti ya Mas Yan. ya subsidinya tinggi gitu kan. Bahkan lebih murah daripada di Indonesia untuk beberapa jurusan gitu kan. Gitu. Di sana itu rata-rata ya paling satu semester 6 juta, 7 juta, 8 juta seperti itu. Sudah semuanya, sudah include semuanya. Seperti itu. Jadi untuk ukuran pendapatan orang Tiongkok ya, rumah tangga orang-orang Tiongkok biasa itu sudah terjangkau itu sebenarnya. Sudah terjangkau. Seperti itu. Nah, baru kalau mahasiswa asing ya bayar sendiri. Kebanyakan mereka pakai beasiswa, tapi kalau bayar sendiri itu yang lain persoalan karena Pak itu berlipat-lipat mahalnya gitu kan. Itu berlipat-lipat seperti itu. Dan saya belum pernah dengar istilah diangsur ya, mungkin ya pakai angsuran jalan yang lain itu pihak ketiga, angsuran pihak ketiga. Nah, kemudian tadi apa ya? Dosen. Oh, dosen. Tergantung ini apa permintaan kampusnya kan, permintaan kampusnya macam-macam gitu. Yang jelas untuk requirement-nya atau persyaratannya itu biasanya kalau di universitas itu S2 atau S3. S2 atau S3. Apa sih bedanya S2, S3 itu nanti cuman apa ya? Beda gajinya aja sih. Itu beda gajinya. S2 atau S3 itu. Kemudian yang paling penting itu adalah pengalaman dan kualifikasi. Artinya misalnya kalau kamu ingin mengajar bahasa, saya mengajar bahasa ya. Jadi latar belakangnya biasanya background-nya itu linguistik atau sastra, linguistik sastra sekitar itu akan lebih dipercaya, akan lebih ya dipilih daripada jurusan yang lain gitu kan, jurusan yang lain itu. Dan kemudian tergantung ini yang merekrut kamu nanti prefer ke apa gitu kan, ke linguistik. Nah, kemudian pengalamannya yang pernah apa saja gitu kan. Yang jelas untuk pengalamannya standar ya, itu 2 tahun pernah mengajar di universitas. Itu untuk pengalaman standar. Selain itu kemudian nanti ada bahasa. Bahasa apa yang dibutuhkan oleh mereka, Inggris, Mandarin dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu standar ya, requirement standar. Baru nanti dilihat pengalamanmu. Kemudian ya selanjutnya ya terserah mereka prefer yang mana orangnya gitu kan, dan kemudian nanti bisa lanjut ke wawancara, ujian wawancara seperti itu.
Cindy, ada feedback mungkin dari Ya, Cindy? monggo silahkan Mbak Cindy. Halo, belum Mbak Ada Nur? feedback, Pak. Ya. Kan bapaknya itu dosen kan di sana, Pak. Itu Iya. kan bapak dari Indonesia, bukan asli Cina kan, Pak. Itu Bukan asli Cina, ya. masuk ke PNS-nya Cina apa enggak, Pak? Itu di Cina ada PNS gitu. Ada PNS pegawai negara kan, pegawai sipil Negara. negara. Itu di setiap negara ya, pasti ada lah ya. Di Tiongkok ada jelas itu. Tapi saya bukan masuk itu. Saya tenaga pengajar dari luar seperti itu kan istilahnya ya, tenaga ahli, tenaga pengajar ahli dari luar seperti itu, luar negeri misalnya seperti itu. Saya itu, jadi saya kontrak gitu, saya kontrak. Sebenarnya untuk dosen itu juga sama saja sih, ada yang PNS, ada yang kontrak, ada yang PNS, ada kontrak. Saya bukan PNS-nya sana gitu kan, karena saya bukan warga negara Tiongkok. Saya Masih warga negara WNI Indonesia. ya Mas? Sudah berapa tahun Saya Mas WNI. di sana Mas? 5 tahun di sana. 5, iya ya, enggak terasa. Di sini ya, 5 tahun. Ya, itu Mbak Cindy ya. Ya, Cindy. Cukup Cindy? Ada Pak, suara dia. Ya. misal kan ngeklaim beasiswa itu toh, Pak. Itu syaratnya itu apa harus bisa bahasa Mandarin, Pak? Kan semisal bahasa Inggrisnya mumpuni gitu, Kak. Gitu, Pak. Apa kayak bahasa Inggrisnya itu fasih sampai nol. Tapi waktu Ya, tapi yang kayak apa ada tes kayak bahasa Mandarin gitu, Pak. Atau ada itu wawancara. Tergantung beasiswanya, Mbak. Jadi tergantung beasiswanya mana yang diambil gitu kan. Ada China Scholarship Council, CSC, kependekannya gitu kan. China Scholarship Council itu enggak perlu sertifikat bahasa Mandarin. CSC itu bahasa Inggris saja. Itu CSC bahasa Inggris. Karena nanti kamu belajarnya sama orang asing yang lain gitu kan. Jarang jadi satu dengan orang lokal seperti itu. Ada juga program beasiswa yang lain, misalnya Confucius, beasiswa Confucius, misalnya apa sih? Ya, beasiswa Confucius saja lah. Itu ada syarat bahasa Mandarin, gitu kan. Karena nanti kamu belajarnya dengan orang-orang lokal, gitu kan. Nah, pasti ada minimalnya, gitu kan. Nah, nanti kan lucu kan, misalnya kamu diterima kemudian belajar sama itu kan aneh. Jadi memang ada dua ya secara umum yang tidak perlu bahasa Mandarin, bahasa Inggris ya, bahasa Inggris requirement-nya, dan ada yang harus atau membutuhkan syarat bahasa Mandarin. Nah, itu tergantung beasiswanya, beasiswa apa, dan kemudian juga terkait dengan jurusannya gitu. Kalau jurusannya terkait dengan bahasa dan sastra, budaya juga budaya Tiongkok gitu kan, itu pasti harus membutuhkan bahasa Mandarin gitu kan. Itu wajib gitu. Karena lucu kan belajar tentang Tiongkok tapi enggak bisa bahasa Mandarin. Nah, ya. Betul. Ya, kecuali kamu mau belajar ekonomi internasional misalnya, itu ya enggak perlu lah, karena kamu nanti akan belajar sama orang-orang asing yang lain atau orang Tiongkok yang bahasa Inggrisnya bagus. Gitu. Itu ya, Cindy ya. Oke, Cindy nanti lebih lanjut ya bisa lihat di website-nya ya Pak Hendy. Berikutnya ya, kemarin saya posting 2 beasiswa ya, dilihat saja ya. Faisal ya, Faisal silakan antri dulu ya Faisal. Oke. Sebelumnya selamat malam Pak Hendy. Selamat malam Pak Faisal. Hendy ya, jangan Henry. Oke, Bapak Hendy. Santai aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal. Saya dari kelas A angkatan 2020. Memang benar seperti yang dijelaskan Pak Hendy mengenai Cina, bahwasanya Cina merupakan negara yang sangat terobsesi dengan prestasi. Buktinya seperti kita ketahui pada Asian Games kemarin, Cina memuncaki puncak pertama mengenai top medali emas. Dan saat itu Indonesia menempati posisi keempat.
Dan masih banyak sekali kehebatan-kehebatan negara Cina ini yang sudah mendunia. Seperti kita mungkin kita beli barang, nah, itu pasti kan made in China kan sudah sering kita temukan. Nah, jadi pertanyaannya saya adalah, tadi kan Pak Hendy sudah menjelaskan bahwasannya di dalam negara Cina persaingan dan kompetisinya sangat ketat. Pasti di situ banyak anak yang frustasi ataupun stres gara-gara dia tidak bisa mencapai hasil yang dia inginkan. Nah, mungkin dari pemerintah sendiri ada solusi Pak mengenai dari pemerintah Cina mengenai masalah-masalah tersebut, mungkin stres ataupun frustasi dari anak-anak tersebut yang tidak bisa menggapai impian yang dia inginkan. Terima kasih. Oke, untuk ini ya menangani anak-anak yang stres karena ya banyak alasan lah, tekanan di pendidikan ya, tekanan belajar gitu kan, PR, ujian dan lain tugas-tugas dan lain sebagainya. Biasanya di setiap sekolah mereka punya ini psikolog. Kalau di kita kan BK ya, itu kan BK itu. Tapi kita BK-nya BK yang patroli motongin rambut gitu kan. Pernah enggak BK kita itu melihat ada anak yang ada masalah apa sih dengan keluarganya, ada masalah apa sih dengan istilahnya prestasinya atau apa, diajak konsultasi, konseling gitu kan. Di sini tugasnya BK, psikolog di sekolah-sekolah itu seperti itu untuk menangani anak-anak yang stres ya. Jangan sampai mereka stres sendiri gitu kan. Stres sendiri dan kemudian nanti sampai kesepian dan mengarah ke masalah bunuh diri gitu kan. Jadi itu juga tanggung jawab BK juga di setiap sekolah untuk mengatasi itu gitu kan. Saya ya pernah melihat juga anak-anak SD karena dia terlalu banyak PR, nangis dia kan, ngomong apa saya terlalu banyak PR gitu kan, saya mau mati aja gitu kan. Saya pernah mendengar kayak gitu kan. Anak SD itu sudah ngomong kayak gitu kan. Loh, wah luar biasa gitu kan. Jadi pihak sekolah juga ini memang bertanggung jawab gitu kan. Ya, itu Faisal. Sudah Faisal? Oke ya. Oke, Pak Hendy, ini ada keinginan dari saya sendiri. Mungkin ya, Pak Hendy bisa berbicara Mandarin, Pak. Saya pengen mungkin logatnya Pak Hendy bisa Mandarin atau enggak. Kan Pak Hendy sudah 5 tahun Cina, mungkin sudah memiliki logat Cina atau bagaimana? Mungkin logat Jawa. Mas Faisal ini aja lah ngomong apa bahasa Indonesia satu kalimat, saya terjemahin aja. Misalnya ngomong apa gitu. Jadi interpreter ya Mas. Oh iya jadi penerjemah lah. Penerjemah. Hebat Pak. Hebat. Henpang. Henpang. Ya, BANG tapi nadanya nada 4, nada turun, pang. Ya, Henpang. Seperti itu. Itu kata ya, bukan kalimat ya. Yang panjang apa gitu. Kalau request kalimat nggak apa-apa, Pak? Kalimat aja. Kalimat berarti kan. Paragraf juga nggak apa-apa. Ada subjek, predikat. Yang penting jangan buku ya, habis waktunya. Iya, kalimat. Saya hebat karena saya belajar. Wah, Henpang, ini saya hebat karena saya belajar. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Oke, Faisal. Ini Mas ya, yang chat dulu Mas ya. Saya bacakan dari Siti Nurul Komariah. Nah, ini bertanya, saya izin bertanya, Pak, kalau mau ikut beasiswa ke Tiongkok, itu apa saja yang harus dipersiapkan? Ujian apa saja yang akan diujikan? Dan apakah ada maksimal dan minimal IPK jika ingin mengikuti beasiswa ke Tiongkok? Oke. Saya jawab ini pakai ini saja ya. Sebentar, saya share screen ya. Ini. Ya, ada postingan saya beasiswa S2 dan S3 ASEAN China yang leader scholarship. Nah, ini kan ada
master students, doctor students, research scholar misalnya kan 2-3 tahun, stipennya 4.000 RMB, renminbi itu renminbi mata uang yuan ya, mata uangnya Tiongkok. 4.000 itu berarti 8 juta per bulan. Itu dikasihnya gitu kan untuk master gitu kan. Ya lumayan lah, cukup lah. Nah, kemudian apa ya? Syarat-syaratnya misalnya ini ya, saya ambil satu contoh ya, program beasiswa ini ya. Sehat, kemudian proficient in English, jadi bahasa Inggrisnya ya fasih lah ya gitu kan. IELTS score 6,0, TOEFL, kemudian atau TOEFL ya, di bawah umur 45 tahun, kemudian atau ya apalagi di sini. Ada pengalaman juga, seperti itu. Dan dia, ya jadi apa tadi bahasa Inggris untuk ini ya nilainya enggak ada di sini kan? Enggak ada minimal tertentu Mas ya. IPK enggak ada itu. Tapi nanti biasanya ya untuk ijazah itu Mbak, ini tadi mungkin yang tanya Mbak ya, harus diterjemahkan, diterjemahkan ke bahasa Inggris dan kemudian dilegalisir itu kan biasanya oleh Kemenkumham biasanya. Kemenkumham. Kalau penerjemah tersumpah enggak boleh ya, Mas? Penerjemah tersumpah. Penerjemah tersumpah. Ya, boleh penerjemah ya? tersumpah boleh. Yang ada stempel ya, ada stempel izinnya ada stempel penerjemah ya. tersumpah. Betul. Itu boleh, kemudian nanti dilegalisir ya, Kemenkumham atau Kementerian apa ya? Kemenkumham mungkin ya. Ya, betul. Ya, Kemenkumham. Nah, itu. Nah, baru kemudian disertakan syarat-syarat yang lain lagi. Kemudian misalnya ada beasiswa yang lain ini apa ya nih? Guangxi Government Asian Students Scholarship Program. Jadi untuk kuliah di Guangxi University for Nationality. Jadi khusus untuk kuliah di kampus ini saja. Apalagi ini admissionnya di bawah umur 25 tahun. Untuk yang S1, untuk master degree itu di bawah, atau doctoral degree di bawah umur 35, yang master ya di bawah 35, untuk doktoral di bawah umur 40 tahun.